Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini. Tebak nama cawapres Anies Baswedan. Ada AHY, ada Hovifah, atau Mahfud MD begitu. Jelas ya. Pak Mahfud MD kan sudah tidak mau begitu kan, sudah menolak. Tinggal AHY dan Hovifah begitu ya. Apakah Mbak Yeni juga bisa saja seperti itu? Banyak spekulasi yang muncul begitu kan ya. Katanya sih ya mendengar baru bahwa Anies Baswedan akan memilih AHY. Katanya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita analisis bersama di situ begitu kan. Bagaimana dengan Mbak Yeni, Hovifah dan sebagainya, apakah dia tidak mau begitu kan? Kita lihat saja nanti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya dilakukan oleh Anies Baswedan sendiri begitu kan. Katanya deklarasi ini akan datang setelah ya dari haji ini begitu, ada deklarasi itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Cawapres Anies Baswedan di Pilpres di 2024 diklaim sudah mengerucut jadi satu nama ya. Pengamat menyebutkan Anies butuh sosok pendamping yang bisa mengangkat elektabilitasnya begitu. Betul begitu kan. Apakah siapa mereka itu? Yang mimin rawan tuduhan kasus AHY ya, karena belum track record kasus ya. Kalau buat Hovifah pasti dicari-cari karena sedang menjadi gubernur ya. Pak Mahfud lebih banyak lagi. Wah ada apa begitu ya, kita lihat saja nanti begitu ya. Dengan terbentuknya koalisi perubahan, mereka sudah saya perhitungkan bahwa capres yang pas untuk Anies Baswedan adalah Hovifah ya. Silahkan ya runut statementnya saya di Twitter ya. Bahkan kita lihat saja banyak yang mengatakan bahwa Hovifah yang menjadi layak di situ. Ada AHY juga di situ begitu ya. Kalau untuk mengangkat elektabilitas sebaiknya diminta Ganjar atau Prabowo. Apa maksudnya begitu ya? Anies AHY insya Allah. Mahfud sudah menolak ya. Bukannya Anies ya jadi target tersangka sebelum pendaftaran di Pilpres di 2024. Cawapresnya Firly deh biar aman. Jadi menurut saya pribadi sosok pendamping Anies Baswedan itu menurut saya pribadi adalah seorang perempuan begitu ya. Ya nggak tahu begitu ya apakah ini masuk dalam radar ini, tetapi banyak menjadi spekulasi bahwa katanya adalah seorang perempuan. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan tokoh dari NU yang luar biasa begitu kan, tidak tahu siapa namanya begitu. Yang jelas nanti tunggu saja begitu ya. Bahkan ini dari awal saya menyodorkan cawapres Anies Baswedan ya adalah Hovifah ya. Diawali dari suatu premis bahwa nama cawapres jangan diambil dari tokoh koalisi karena tidak bakal nambah jumlah pemilih. Ambillah dari luar koalisi yang punya basis massa besar, yakni dari NU, yakni Hovifah. Betul begitu kan. Jadi kalau ingin menjadi dampak luar biasa elektabilitasnya begitu kan, cari dari koalisi pemerintah begitu kan ya, biar menambah imun di situ begitu. Kalau sudah berkoalisi di situ, ngapain kita masih mencari cawapres di situ? Kan logikanya seperti itu begitu kan. Tetapi akankah Demokrat mau kan begitu ya? Ada pendukung-pendukungnya yang kemudian tidak mau di situ begitu. Bahkan ini ada Hovifah, pasti calonnya dari NU dan memikirkan logis ya. Jika cawapresnya AHY, kemungkinan mendongkrak suara itu kecil karena beliau sudah ada dalam barisan koalisi perubahan. Agus Harimurti cocok jadi Menko Polhukam. Ya. Pak Mahfud MD orang dalam kabinet sehingga bisa dicalonkan ya, ada kesan dari pemilih beliau adalah orangnya Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan yang mau capresnya Harry Potter sekalipun bakalan nyungsep. Ini kritikan-kritikan dari netizen, bayangkan begitu ya. AHY, kalau yang bisa ngangkat ini ya carilah tukang operator. Apa ini maksudnya begitu ya? Ya kita lihat saja nanti perkembangan politik ini. Tapi yang jelas menurut saya pribadi itu adalah kemungkinan besar ya Mbak Yeni atau Bu Hovifah di situ begitu. Kita tunggu saja di situ begitu ya. Semua berat ya, tidak ada kecocokan ya, bubar-bubar. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Inilah narasi-narasi pracebong sebagian yang kemudian nimbrung di sini begitu ya. Seolah-olah kalau bergandengan dengan Bu Hovifah dengan tokoh-tokoh NU ini bisa ketar-ketir lawan-lawan mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Tebak nama cawapres Anies Baswedan, AHY, Hovifah atau Mahfud MD. Ini dikutip dari CNN Indonesia.
Calon Presiden Capres Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan disebut segera mendeklarasikan calon wakil presiden cawapres yang diklaim sudah resmi mengkerucut menjadi satu nama di Pilpres di 2024. Siapakah mereka begitu? Kedekatan Anies Baswedan dan AHY itu sudah dipastikan menjadi capres cawapres di situ. Tapi yang jelas politik kita dinamis begitu kan, melihat perkembangan ini begitu. Bagaimana bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan? Cara satu-satunya adalah mengambil dari koalisi pemerintah atau menjadi di luar koalisi begitu kan, ya bisa saja non partai begitu ya. Karena apa? Karena itu menjadi dongkrak luar biasa di situ, mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan begitu. Kalau oposisi dengan oposisi ada plus minusnya lebih jauh begitu kan dibandingkan dengan ya oposisi dengan koalisi begitu. Jadi saya rasa menyarankan saja koalisi dengan oposisi dengan koalisi itu menarik di situ begitu. Mengapa Ganjar ini selama ini masih mencari orang-orang oposisi begitu ya? Ya karena pada hakikatnya kita tahu bahwa bagaimana cara kita membelah suara di situ begitu ya. Bahkan Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus ya anggota tim 8 KPP Sugeng Suparwoto mengingatkan untuk bersiap-siap jika Anies memutuskan ingin deklarasi capres-cawapres sepulang dari haji ya dari Mekah Arab Saudi. Juru bicara Anies Baswedan Sudirman Said enggan bicara lebih jauh soal ciri-ciri bakal cawapres ex Gubernur DKI Jakarta itu. Sudirman mengatakan bahwa kerahasiaan merupakan salah satu kekuatan luar biasa. Bahkan Sudirman menyebutkan bahwa Anies telah menyampaikan arahan sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah untuk berhaji. Dalam arahannya ke tim 8 Koalisi Perubahan, Anies memutuskan ya pembahasan soal cawapres sudah selesai. Bahkan banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Alasannya adalah tim 8 ya dari 3 partai koalisi telah menyampaikan ya semua usulan soal cawapres kepada Anies sehingga penetapan satu nama penuhnya tinggal menunggu keputusan Anies Baswedan. Bahkan ya analisis politik dari eksposit strategis Arief Susanto mengatakan bahwa ada beberapa nama yang dianggap cukup potensi mendampingi Anies Baswedan ya. Berdasarkan pembacaan umum selama ini begitu ya, kata Arief ya, ada nama-nama yang ada di dalam situ, ada Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, ada Sandiaga Uno, ada Muhaimin, terus kemudian alias Caimin, terus kemudian yang demikian ya menemukan sosok yang benar-benar pas untuk mendampingi Anies Baswedan. Dari 3 nama tersebut ya ada di situ ada Bu Hovifah begitu ya, terus kemudian ada Mbak Yeni, terus kemudian ada AHY di situ begitu. Arief mengatakan saat koalisi pengusung Anies teruji ya dengan banyak hal misalnya Partai Nasdem dan gempuran kasus-kasus hukum, kemudian Demokrat yang mulai dekat dengan PDP ya partai pengusung capres lain. Kalau kalkulasi sekarang ini saya kira pilihannya capres lebih ya terbatas ya bagi Anies, kata Arief dikutip dari CNN Indonesia. Bahkan di sisi lain elektabilitas Anies sendiri juga selalu menjadi terendah dari 2 cawapres lainnya ya di berbagai survei. Bahkan menilai dibutuhkan cawapres yang bisa mendongkrak suara untuk Anies Baswedan. Menurut Arief ya ketika nama yang beredar di Sandi dan Caimin mendekati mustahil untuk mendampingi Anies Baswedan. Sandi secara terang-terangan menyatakan tidak mau mendampingi Anies Baswedan, sementara Caimin lebih dekat dengan Prabowo Subianto. Bahkan satu-satunya yang tersisa adalah AHY ya. Arief menyebutkan sosok AHY sebenarnya lebih masuk akal jika dipasangkan dengan Anies. Pertama, Partai Demokrat adalah salah satu bagian dari koalisi. Kedua, tidak ada nama cawapres yang muncul dari Nasdem sebagai pengusung utama Anies. Bahkan meski demikian Arief menilai bahwa sosok AHY yang banyak ganjalnya jika harus dipasangkan dengan Anies, salah satunya di antara elektabilitas dan popularitas AHY tidak cukup banyak untuk mendongkrak suara Anies. Bahkan kemudian ganjalan lain adalah kerelaan dari Nasdem untuk menerima AHY sebagai cawapres Anies. Konsekuensinya kata Arief, Demokrat dan PKS akan lebih banyak diuntungkan ketimbang Partai Nasdem. Bahkan di luar 3 nama yang sering disebut-sebut potensi mendampingi Anies, Arief mengungkapkan ada beberapa nama yang harusnya bisa menjadi alternatif. Beberapa nama yakni Gubernur Jawa Timur Hovifah Indra Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Bahkan namun kata Arief, Ridwan Kamil juga saat ini menjadi mustahil ya karena telah bergabung dengan Partai Golkar. Sementara itu Hovifah masih kemungkinan. Arief menilai Hovifah bisa cukup mendongkrak suara, apalagi menurut Arief suara Anies lemah di pedesaan Jawa ya. Menurut Arief, Hovifah banyak cukup modal untuk menutupi hal tersebut. Bahkan meski demikian Arief menyebutkan alternatif juga sulit untuk direalisasikan ya. Ini bahkan ya seorang Anies butuh sosok yang bisa mendongkrak elektabilitasnya begitu. Bahkan pengamat politik Universitas Andalas ya Aris Naldi juga menyebutkan bahwa Anies butuh sosok pendamping bisa mengangkat elektabilitasnya. Aris menyebutkan AHY tidak terlalu menjual.
Selain itu, ongkos politik juga harus menjadi pertimbangan koalisi Anies untuk memilih cawapres. Bahkan menurut aslinya di masyarakat sudah sangat paham dengan politik nasional dan masalah-masalah bangsa serta kepemimpinannya. Dia pun beranggapan sosok Menko Polhukam Mahfud ini bisa menjadi alternatif bagi Anies Baswedan. Kendati demikian, beberapa waktu lalu Mahfud sudah menolak tawaran jadi cawapres Anies Mahfud berkata tawaran itu datang dari Presiden BKS Ahmad Sayhu. Ia langsung menolak tawaran itu di depan Sayhu. Bahkan Mahfud mengatakan setiap partai politik di koalisi perubahan sudah mengajukan calon wakil presiden masing-masing, sementara itu Mahfud bukan bagian dari parpol di koalisi itu. Dan ikhtiar koalisi itu adalah bubar jika dirinya sendiri menjadi cawapres Anies Mahfud berkata koalisi tersebut terus dijaga agar proses demokrasi berjalan. Artinya ada apa begitu kan? Kira-kira seperti itu begitu. Tapi kesimpulan saya bahwa asa ada sosok yang kemudian akan mendampingi Anies Baswedan di situ begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.